Iya, pertanyaannya sih sebenarnya simpel, sederhana para pemirsa ya. Manfaatnya apaan buat melihara ular kayak begini? Terus apa namanya, melihara hewan-hewan liar ya, bisa dikatakan gitu ya. Udah gitu ganas gitu kan, yang membahayakan. Ada duitnya emang. Kalau kayak kita nih, Ustadz pengen belajar melihara ular nih, yang ada di Bang Panji. Jenis apa nih yang bisa diajak silaturahim? Buat para pemula. Iya kan gini, ini kan kita sama ular belum pernah silaturahim. Iya, betul. Kan silman koto akar. Sambunglah silaturahim yang selama ini terputus sama ular. Sebetulnya ada beberapa. Kayaknya salah penempatan kali. Pokoknya teman-teman mau bunuh ular itu di badan atau ekor itu mau dipukul berapa kali pukulan nggak akan mati langsung. Oke. Karena posisinya saraf pusatnya bukan di situ. Oke. Dia akan masih hidup. Malah lama hidupnya bisa sampai 2-3 jam. Dan itu kalau gigit masih bisa bunuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib-sohib santuy, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, tekan loncengnya, dan share. Manusia setengah ustaz. Nah kayaknya tadi ente mau nanya ya? Iya. Yang masalah melihara ular. Iya, pertanyaannya sih sebenarnya simpel, sederhana para pemirsa ya. Manfaatnya apaan buat melihara ular kayak begini? Terus apa namanya, melihara hewan-hewan liar ya, bisa dikatakan gitu ya. Udah gitu ganas gitu kan, yang membahayakan. Ada duitnya emang. Itu enggak masalah gini, yang orang tahu itu kan membahayakan. Enggak usah jauh-jauh, Abizar deh. Ketika nanya sama uminya. Pokoknya kalau ular jangan ya. Nah itu kan berarti orang tua aja udah warning. Bener gitu. Apalagi nih pencinta, bukan cuma pemelihara, pencinta ular. Bayangin coba. Apa dari bisanya jadi obat? Berarti kan dari sisi manfaat tuh. Itu Bang Panji yang tahu. Iya. Boleh Panji jelasin ya? Siap. Jadi gini, yang Panji piara tuh kayak yang tadi Panji jelasin. Jadi yang Panji piara itu adalah ular yang memang hasil ternakan atau penangkaran. Jadi bukan ular liar yang berasal dari alam, Pak Ustaz. Udah gitu Panji juga tidak memelihara ular yang berbisa. Jadi rata-rata yang Panji pelihara itu jenis core snake, kemudian jenis red snake, dan jenis python yang memang dia tidak berbisa. Itu harus dicatat tuh pemirsa tuh. Jadi yang tidak berbisa ya. Yang Panji pelihara itu bukan spesies berbisa, melainkan yang tidak berbisa. Kenapa aku nggak pelihara yang berbisa? Karena yang pertama adalah saya juga takut membahayakan tetangga dan keluarga. Betul. Jadi Panji udah tahu nih bahwa ular berbisa itu nggak ada faedahnya buat dipiara. Kalau kayak garaga kemarin kan berbisa itu. Itu kan bukan pelihara, Pak Ustadz, tapi lebih ke rescue. Programnya kan lebih ke konservasi. Program penyelamatan spesies gitu kan. Karena peran king cobra untuk kelestarian alam penting, dan memang dia punya peran di alam untuk menjadi predator ular. Karena dia pemakan ular, jadi kita selamatkan Pak Ustadz agar mengontrol populasi ular berbahaya di alam. Garaga itu king cobra itu ular yang berbahaya, tapi dia punya peran di mana dia ini bisa ngontrol populasi kobra, populasi viper, populasi jenis-jenis ular berbahaya di alam tuh biar nggak meledak, dikontrol lah sama king cobra karena dia pemakan ular. Kalau king cobra yang makan king cobra nggak ada lagi, udah mentok. Dia jadi predator atas. Tapi Pak Ustadz, di alam king cobra itu nggak bisa berkumpul, beda sama ular lain karena mereka teritorial. Jadi ketika ketemu sama king cobra lain, mereka akan kelahi. Nah, resikonya adalah saling makan ketika yang satunya kalah. Kayak gitu, Pak Ustadz. Nggak bisa gitu saling memaafkan Idul Fitri. Nggak bisa. Nah, jadi Panji nggak piara ular yang emang berbisa. Terus ada pertanyaan, boleh nggak miara ular berbisa? Boleh, karena ada hobisnya juga yang suka ular berbisa. Tapi mereka tidak dipegang, Pak Ustadz. Jadi cuma buat display. Jadi cuma buat hiasan karena warnanya emang bagus. Nah, mereka itu taruhin batang kayu, set up kayak sungai, disimpanlah ular yang warnanya itu bagus tapi berbisa. Betul. Gitu. Jadi nggak ada dipegang, nggak ada disentuh atau dimainin karena bahaya. Dengan penjagaan yang sangat ketat. Betul, Pak Ustadz. Artinya tempatnya yang betul-betul dan yang piara juga orang yang berpengalaman. Jadi nggak boleh yang baru main ular, yang baru suka ular, terus dia piara yang langsung berbisa, yang langsung mematikan tuh nggak bisa. Kalau bisa ular nih Bang, selain berbahaya, manfaatnya apa? Kalau bisa ular, kalau Panji kan bukan orang lab, Ustaz, jadi kurang ngerti. Jadi kalau misalkan ditanya faedahnya apa miara ular, menguntungkan atau enggak,
Kalau untuk Panji sih menguntungkan karena Panji memang hidup di hobis ini. Jadi misalkan ular yang Panji ternakan kan itu ngeluarin anak tuh Pak Ustadz. Ya. Dan anaknya juga akan mengeluarkan warna baru dan jenis dari morph atau kelainan genetik baru. Oke. Dan itu untuk hobis lain itu sangat apa ya, diburu, dicari gitu. Maksudnya diburu tuh ingin dimiliki lah karena itu kan udah nggak berbisa tapi warnanya bagus gitu loh Pak Ustadz. Dan itu bisa diperjualbelikan. Bisa. Oke. Dan harganya mahal. Oke. Berarti di sini poin ini para pemirsa. Iya, jadi memang artinya ternyata ada untungnya juga. Ada keuntungannya. Ya, gitu. Kalau kayak kita nih, Ustadz pengen belajar melihara ular nih yang ada di Bang Panji. Jenis apa nih yang bisa diajak silaturahim? Buat para pemula. Iya kan gini, ini kan kita sama ular belum pernah silaturahim. Iya, betul. Kan silman koto akar. Sambunglah silaturahim yang selama ini terputus sama ular. Sebetulnya ada beberapa. Kayaknya salah penempatan dalil. Orang buat manusia nih buat ular. Silaturahim sesama makhluk maksudnya. Iya betul. Ada beberapa ular yang memang direkomendasikan untuk menjadi peliharaan newbie ya istilah kita. Jadi newbie itu orang yang pertama pengen piara ular Pak Ustadz. Yang pertama adalah jenis ball python dari Afrika. Dia ini pasif banget, jadi jarang banget gigit. Yang kedua adalah core snake dari jarang banget berarti Texas. Bakal sekali-kali masih ada kemungkinan untuk gigit Pak Ustadz. Kenapa? Karena basicnya walaupun dia dari keturunan keberapa udah lahir di kandang, tapi tetap dia itu basicnya hewan liar. Betul. Dia masih punya naluri untuk gigit, gitu. Nah kemudian core snake itu dari Florida, dari Amerika Tengah. Amerika mana ya? Pokoknya dari Amerika sana, dari Florida. Kemudian ada lagi red snake. Red snake juga dia tidak berbisa dan banyak dipelihara Pak Ustadz. Itu buat pemula. Kayak kalau ular alam yang kita ambil dari alam, walaupun tidak berbisa, saya nggak rekomendasiin untuk dipelihara. Karena yang pertama adalah nantinya bakal merusak kelestarian populasi ular yang ada di alam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah berbahaya karena bisa jadi dia bawa penyakit Pak Ustadz. Bawa bakteri. Iya. Kita nggak tahu kan itu ular di alam makan apa. Betul. Gitu. Yang ketiga galak. Ular alam tuh pasti proteksinya edan Pak Ustadz, lebih agresif daripada ular peliharaannya dari ternakan. Lebih galak. Ya karena kan mereka hidup secara liar gitu. Betul, dan Pak dia Ustadz, menjaga diri pastinya. Kayak gitu Pak Ustadz. Nah cuman sih kan mirisnya gini Pak Ustadz. Sebetulnya tuh ular sendiri itu menghindari manusia. Karena mereka itu takut secara nalurinya. Secara naluri itu takut. Semua hewan liar termasuk ular sekalipun, mau yang berbisa mau yang tidak, mereka itu takut sama manusia. Cuma masalahnya di sini ada beberapa spesies ular yang mereka punya indera pendengaran dan indera perasa yang buruk. Di antaranya adalah keluarga Piper. Kalau keluarga kobra, kemudian keluarga elapid lah gitu ya. Keluarga elapid itu ular-ular kayak kobra, welang, weling, king kobra, mereka aktif. Jadi indera pendengarannya, indera perasanya bagus. Ketika mereka tahu ada orang datang ke lingkungan mereka akan pergi duluan sebelum nyerang. Tapi kalau Piper ini ular yang memang pasif. Dalam artian pasif itu dia menunggu. Nah, kadang dia tidak menyadari keberadaan dari manusia yang lewat. Jadi ketika orang lewat keinjak ngigit. Itu bahaya Pak Ustadz. Spontanitasnya bisa mengakibatkan kematian. Allah. Nah, salahnya adalah mungkin dulu ya puluhan tahun yang lalu habitat satwa liar dengan habitat kita manusia itu terpisah. Di mana satwa liar, di mana manusia. Nah, sedangkan sekarang kan seiring berjalannya waktu manusia populasinya semakin banyak. Membuat kita juga membutuhkan tempat tinggal. Kita membangun rumah di atas habitat satwa. Saya bukan berarti anti pembangunan ya Bos, enggak. Saya setuju dengan pembangunan, saya mendukung pembangunan. Kayak sawah-sawah gitu ya? Betul Pak Ustadz. Yang dulunya kebun, yang dulunya hutan dulu deh. Dulunya hutan digarap jadi sawah sama kebun. Kemudian setelah jadi sawah sama kebun ditaruhlah rumah. Iya. Otomatis kan yang dulunya ular itu terpisah keberadaannya dengan manusia. Masuk ke lingkungan manusia. Itu masih mending sawah. Habitatnya rusak. Iya, masih mending sawah. Ya tadinya hutan jadi sawah terus dibangun. Palingan dekatnya karena kepentingan ada sawah dibangun rumah. Kalau sekarang kan di mana aja orang membangun yang namanya real estate, yang membangun tuh sampai perumahan dan itu di tempat-tempat yang seharusnya untuk habitat mereka. Makanya artinya nggak salah juga kalau ada berita-berita yang sekarang ini berarti kenapa ular banyak gitu di rumah-rumah karena mungkin bisa jadi itu adalah tempat habitat mereka. Betul Pak Ustadz, kayak gitu. Begitu pemirsa. Jadi kan kemarin kan juga awal tahun kemarin itu banyak kasus di mana kobra kecil-kecil itu keluar di sekitar komplek mewah. Komplek-komplek real estate tiba-tiba keluar kobra. Itu pada bingung penghuninya. Panji bantuin rescue sama Irfan Hakim di sekitaran daerah Tangerang sama di Cakung. Itu mereka tanya, kok bisa ya katanya kobra ini muncul banyak banget lagi.
Yang saya tanya adalah satu pertama ini dulunya apa sebelum jadi perumahan ini? Rawa katanya. Oh, udah. Jadi ya. Ya udah dulu kan rawa itu habitatnya kobra. Betul. Kemudian digusur, dibangunlah real estate ini. Iya. Terus mereka tanya, terus kobranya kok nggak ketahuan ya? Ya mereka kan ada di bawah tanah. Betul. Ya Emang mereka rumah-rumah mereka. Iya, adaptasi akhirnya Pak Ustadz. Adaptasi, mereka menyesuaikan dengan lingkungan baru. Akhirnya mereka bisa beraktivitas di situ. Betul. Nah, publikasi media bikin geger. Yang sebelumnya kalau kelihatan anak kobra satu dibunuh udah selesai, warga nggak akan nyari lagi. Karena banyaknya publikasi media, akhirnya mereka parno. Lihat kobra keluar satu dibunuh, nyari lagi. Mana lagi nih temennya nih? Mana lagi nih? Akhirnya temennya ngumpet, temuan ketahuan juga. Betul. Akhirnya ketahuan, kelihatan banyak, geger lah kayak gitu Pak Ustadz. Kalau yang pernah di dalam motor, itu mah nyari anget Pak Ustadz. Nyari anget dia. Ya, ular itu kan hewan darah dingin Pak Ustadz. Betul. Jadi di satu kondisi di mana badannya itu ngedrop, dia akan nyari objek atau tempat anget buat dia naikin suhu badannya. Oke, termasuk yang di speed tank. Iya, sama Pak Ustadz. Itu juga dia nyari anget. Bisa Jadi kalau speed tank itu bisa ngangetin gitu. badannya. Kedua adalah dia masuk ke speed tank karena ngikutin jalur tikus Pak Ustadz. Ngikutin jalur tikus kan ada tuh para pemirsa tuh yang kemarin lagi viral juga kan ular piton. Videonya ular piton gitu kan masuk pas speed tank. dibongkar tempat toilet lah gitu ya. Ternyata di situ lagi apa namanya berkerumun. bukan kerumun, maksudnya dia kan panjang tuh. Ngeri juga, gue geli gitu kan. Gitu Pak Ustadz. Dan ternyata dia lagi nyari suhu ya, istilahnya memanaskan diri kayak gitu. Dan itu tidak terlepas kenapa mereka ada di situ lantaran bisa jadi itu tempat tadinya adalah habitat mereka, dari si ular kayak gitu. Iya. Ya intinya sih Panji sih lebih ke menghimbau lah ke teman-teman dimanapun. Sekarang ini komunitas pecinta reptil itu ada di banyak area, termasuk di Bekasi, Jakarta, Cikarang itu ada Pak Ustadz. Dan mereka punya Facebook group biasanya. Nah misalkan Pak Ustadz di sini ada bermasalah dengan ular, Pak Ustadz bisa nyari pertolongan lewat Facebook mereka masing-masing. Kayak gitu. Jadi misalkan komunitas reptil Bekasi, komunitas reptil Jakarta itu ada teman-teman yang emang siap standby dan rela untuk membantu masyarakat yang memang bermasalah atau konflik dengan reptil. Dan itu gratis. Jadi mereka nggak minta imbalan atau nggak minta target fee di situ. Iya, tapi kopi-kopi juga ya disediain dah. Kalau misalkan emang posisinya teman-teman mau ngasih gitu kan buat ongkos bensin atau apa ya itu balik lagi teman-teman nggak ditarget berapa gitu dan tidak meminta mereka. Nggak meminta juga mereka. Cuman ada otak. Berarti kan ada persepsi tuh Bang Panji. Jadi kalau ada ular udah matiin aja dah. Daripada ngebahayain yang lain. Panji Ternyata setuju. Sekarang punya solusi. Tapi jujur setuju. Kenapa setuju? Karena gini Pak Ustadz, kadang kan di satu kondisi nunggu tim rescue datang juga waktu Pak Ustadz. Terus kalau misalkan memang si ular posisinya nyerang kita atau kobra yang masuk itu dan anak kita atau keluarga kita lebih lebih bahaya lah kalau misalkan sampai nggak buru-buru nggak di rescue, udah dibunuh aja Pak Ustadz. Nanti tiba masuk kamar apa segala macam. Dibunuh aja. Bunuh. Nah sekarang yang kita perlu tahu cara ngebunuh yang paling sopan dan efektif. Intinya gini, ular itu kalau misalkan kita pukulin bagian badannya, itu nggak akan mati. Badan nih, tengah. Ya, badan sampai ekor, ya. Pokoknya teman-teman mau bunuh ular itu di badan atau ekor itu mau dipukul berapa kali pukulan nggak akan mati langsung. Karena posisinya saraf pusatnya bukan di situ. Dia akan masih hidup. Malah lama hidupnya bisa sampai 2-3 jam. Dan itu kalau gigit masih bisa bunuh kita. Jadi bunuh ular tuh gampang. Itu tibannya palanya pakai batu yang gede sekali udah mati pasti. Pas bagian pala para pemirsa. Makanya ada mitos kalau bunuh ular matanya harus hancur. Kalau enggak nanti ngerekam muka kita terus ngasih tahu ke temennya yang lain, nanti temennya yang lain datang balas dendam. Ngasih taunya gimana? Iya itu kan mitos. Jadi dibilang mitos. Ya mitos. Jadi itu mitos. Nah kenapa sih? Mitos. Kenapa ada mitos gitu? Kalau yang namanya mitos kan pesan ya dari nenek moyang kita sebelumnya. Jadi kenapa dipesankan seperti itu? Agar diharapkan oleh para moyang kita, ketika cucunya nanti bunuh ular, bunuhnya itu di kepala. Benar. Supaya hancur kepalanya. Jadi yang satu agar mengakhiri penderitaan si hewan itu cepat. Benar. Jadi nggak lama Pak Ustadz kan kasihan kalau lama kan dia sekaratnya lama. Betul. Yang kedua adalah agar kita nggak digigit. Kalau kepalanya hancur kan mau gigit gimana Pak Ustadz? Iya benar. Biarpun badannya masih gerak juga kan hancur kepalanya. Ini ada pelajaran nih Bang Panji dan para pemirsa netizen semua nih.
Jadi berbicara apa kata orang tua gitu kan, betul. Itu nggak semuanya nggak bener bro. Bener gitu kan. gitu. Kan kadang-kadang kan ada itu mah mitos, itu mah ini gitu loh. Tapi bukan tidak ada filosofi di dalamnya. Ya betul. Filosofi. Kalau dikuak betul Pak Ustadz, ada pesan di situ. Ada pesan. Artinya seperti yang tadi. Kelihatannya memang ntar lu ngerekam segala macam. Iya, emang dia punya chip, punya apa gitu. Tapi bisa jadi kan. Kita nggak pernah tahu bahasa ular gimana kan. Iya, wallahu alam. Tapi artinya ternyata dari penjelasan Bang Panji tadi, makna yang ditangkap oleh kita ya seperti itu gitu loh. Bahwa kalau misalkan kita ngebunuh binatang ular ini, itu pada palanya maksud daripada langsung, orang tua kita. Satu. Yang kedua, ini yang cakep nih dari apa yang dijelasin sama Bang Panji tadi adalah supaya hewan yang kita bunuh itu tidak tersiksa. Tidak tersiksa, biar langsung mati. Biar langsung mati. Begitupun dengan yang namanya, jangankan bicara ular bro, bicara hewan yang memang dihalalkan untuk kita korbankan. Motong kambing. Pisaunya harus tajam. Harus tajam. Iya, betul. Ayam supaya apa? Sekali gorok brak, mati dia. Jangan yang tumpul, kokok mampus lu, urusannya. Lama matinya. Gitu. Jadi pelajaran itu pertama tuh para pemirsa. Jadi sebetulnya kan kadang salah persepsi nih di antara teman-teman netizen. Jadi Panji ini adalah orang yang memang peduli dengan kelestariannya reptil. Bukan berarti saya anti membunuh reptil. Betul. Jadi ada alasan di mana ketika reptil itu harus dibunuh memang harus diharuskan. Betul. Itu saya setuju. Kenapa? Karena yang pertama adalah nyawa manusia itu lebih berharga daripada nyawa seekor ular. Apalagi kalau kita punya keluarga. Betul. Panji aja tidak memelihara ular berbisa karena takut anak saya nanti buka kandang gigit dia. Betul. Itu kan betapa bodohnya Panji jadi bapak gitu kan. Ternyata kesalahan datang dari Panji sendiri. Makanya Panji nggak pelihara ular yang berbisa gitu. Makanya ke teman-teman kalau misalkan nanya, kalau ular masuk rumah itu harus gimana rescue-nya? Ada cara rescue yang memang benar dengan menggunakan alat dapur sederhana aja bisa. Cuma kan kadang kan harus latihan Pak Ustadz. Iya, itunya. Misalkan pengki sama sapu gitu kan Pak Ustadz. Itu bisa Pak Ustadz dipakai buat nge-rescue ular. Kobra misalkan masuk rumah bisa pakai pengki sama sapu sama karung, kita rescue. Cuma kan jangan sampai gini Pak Ustadz, mentang-mentang ada pesan dari Panji himbauan di rescue aja karena mereka berhak hidup juga. Mereka hewan yang berhak hidup. Tiba-tiba jadi ngedadak sayang 100% ke ular. Wah, kata Panji juga disayang-sayang nih. Tiba-tiba pas dia nyapuin, nih gigit. Nah, itu salah Ustadz kayak gitu. Jadi kalau misalkan emang nggak tahu, nggak paham caranya, daripada kita jadi bodoh, mendingan dibunuh aja. Benar. Lebih baik dibunuh aja. Karena kalau misalkan memang masuk rumah, udah pasti akan membahayakan. Iya. Gitu. Apalagi kalau yang masuknya adalah ular berbisa kan, Pak Ustadz. Betul. Wah, itu memang harus sebaiknya dibunuh. Sebenarnya sama bos, kayak ada cowok demen sama cewek, istilahnya pegang palanya, pegang bapaknya. Iya. Ular juga kan begitu, pegang palanya. Kalau udah pegang palanya kan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, betul. Dia semuanya udah. Jadi maksudnya kalau ente mau merit lagi, kenapa urusannya jadi ke situ? Bumbu cilok. Pak Ustadz, ini juga Panji mau ini nih. Panji kan sempat bacain beberapa komentar dari teman-teman netizen Muslim. Kebetulan Panji baca tentang aturan dari agama Islam terkait membunuh ular. Gitu. Nah, Panji pengen nanya hukum di agama Islam sendiri membunuh ular itu seperti apa sih Ustadz gitu? Ya. Jadi memang kalau kita berbicara dasar dari agama tentang membunuh daripada ular, kita sama harus akui bahwa memang betul adanya Islam mengajarkan kepada kita untuk membunuh daripada ular gitu kan. Banyak hadis-hadis gitu kan. Nanti sekalian kita search ya, kita googling. Biar para pemirsa artinya nggak salah kita. Artinya ada panduannya. Terus kemudian ada yang artikelnya gitu loh. Tetapi secara umum yang ingin kita sampaikan bahwa benar adanya bro. Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita bahkan memusuhi binatang ini, ya kan? Memusuhi daripada binatang ini supaya binatang ini cepat dibunuh. Dan ada kata-kata yang menarik gitu kan. Sampai Nabi dalam salah satu hadisnya mengatakan, siapa orang yang nggak ngebunuh daripada ular ketika dia menemukannya karena rasa takut, ya kan? Laisa minni. Atau ada kalimat juga laisa minna dengan domir nahnu. Tahu kan lo domir nahnu? Tahu. Tapi urusannya ke soto. Domir nahnu artinya ada domir mutakallim wahda, laisa minni artinya bukan bagian daripada aku gitu, umatku. Laisa minna bukan bagian daripada kami. Artinya sampai ada kata-kata yang sedemikian rupa
untuk menekankan kalau ketemu yang namanya ular bunuh aja. Gitu kan. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Panji secara teori secara real di lapangan. Iya, secara real. Panji juga sebagai pencinta reptil, bukan berarti kemudian ketemu sama ada orang ketemu ame ular sayang aja. Dia tuh mampus dulu. Ya, makanya tadi Panji jelasin kan. Iya, makanya itu yang membuat pemahaman untuk para netizen agar netizen mempunyai sebuah pengertian dari seorang Panji bahwa bukan berarti pencinta reptil lalu kemudian ada ular ente nggak boleh bunuh gitu. Betul, bahkan kalau misalkan kagak tahu apa bahasa kerennya tadi jenisnya, bukan rescue apa sih? Rescue. Nggak tahu caranya rescue, namanya orang kampung ya kan. Rescue jadi artinya apa? Penyelamatan. Cara penyelamatan. Jadi jangan udah kesian gak usah dibunuh, gue bisa kok nyelamatin. Ente belum bisa, jangan sok tahu. Jadi diapain tadi istilahnya? Rescue. Tapi izin Pak Ustadz motong. Iya. Apa yang disampaikan Nabi kan semuanya tidak ada keburukan Pak Ustadz. Betul. Panji yakin itu dan Panji imanin itu. Betul. Bisa jadi nggak sih Pak Ustadz hadis ini tuh lebih ke kayak gini loh. Jadi Nabi kita itu kayak nyaranin ke umat tuh ketika emang lihat ular ketimbang lu ngejago-jagoan, kayaan, udah lu bunuh aja lah. Betul. Daripada lu nyari penyakit gitu kan. Lebih ke pesan gitu nggak sih Pak Ustadz? Betul sekali. Artinya gini, mengingat izin Pak Ustadz di Arab sana, itu kan memang ularnya rata-rata ular berbisa. Betul. Mematikan semua. Iya. Ini kan istilahnya hadis itu turun di Arab gitu kan. Tapi untuk kesemuanya. Ya, cuman kenapa kemudian pada akhirnya hadis ini turun di sana, apalagi berkaitan dengan ular, sebagaimana tadi Panji sampaikan bahwa ular ternyata kan banyak juga di sana. Banyak dan memang berbisa semua. 80%. Gitu. Makanya jangan sok-sokan. Tetapi bukan berarti kemudian kalau ada orang yang mampu ahli di bidangnya bahwa hadis ini termasuk untuk dia. Jadi biar lebih enak, lebih paham maksudnya. Tadi kan ada kalimat siapa orang yang nggak ngebunuh daripada itu makhluk laisa minni gitu kan, bukan bagian dari saya. Apakah kemudian posisi seorang Panji kemudian karena dia nggak ngebunuh bisa rescue apa tadi? Rescue ribet banget gua ngomong. Kan bisa rescue, bisa menjaga. Apakah dia bukan bagian daripada umat Nabi? Enggak gitu juga pemahaman dan pengertiannya para pemirsa. Jadi jangan retorlek tekstual banget. Itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW karena banyak keumuman orang kan gak ngerti sama ular. Betul. Gitu loh kan. Daripada lu bahaya, lu matiin. Bener. Cara matiinnya bagaimana? Kayak tadi ya, apa yang sudah diberikan petunjuk sama ahlinya. Tiban palanya. Tiban palanya aja udah. Nggak usah rescue gitu kan, sok-sokan gitu loh. Nah tapi bagi yang bisa kembali kepada hadis yang menurut saya, kalau saya salah tolong diluruskan bagi para netizen yang lebih memahami tentunya. Ada hadis yang idza wusidal amru li ghairi ahli fantaziru sa'ah, itu maksudnya. Apabila suatu urusan itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya gitu kan, maka pasti tunggu kehancurannya. Nah, kalau misalkan Panji sudah memahami, sudah ahli dalam bidang itu, maka boleh bagi Panji untuk kemudian merescue dan yang lainnya gitu. Jadi sebetulnya Islam sendiri tuh memang mengajarkan banyak hal kebaikan yang memang pesannya itu pas sebenarnya Pak Ustadz ya. Oh iya pasti. Kalau rescue itu kan penyelamatan. Lebih ke melindungi. Karena naluri ular tuh mutlak pasti mengancam, membunuh. Betul, itu naluri bawaannya. Betul. Iya. Nah maka yang bisa jadi dalam konteks hadis tadi ketika ini orang udah nggak bisa ngerescue, didiemin. Itu ketika didiemin, bisa jadi harusnya kalau dia bunuh kan menyelamatkan 5 orang misalnya. Tapi dengan dia tidak ngebunuh itu ular bisa jadi 3 orang kepatil. Betul. Jadi ketika kalau Bang Panji ini posisinya tidak dalam kategori orang yang membiarkan ditinggalin begitu aja membahayakan orang lain. Ini kan direscue. Betul. Diamankan, dilindungi kayak Garaga kan? Iya betul. Lebih ke rescue gitu. Bisa jadi malah bos berpahala. Benar. Gitu. Betul sekali. Karena apa tadi kembali lagi kepada ahlinya. Kalau bukan ahlinya, hancur sudah. Betul. Gitu. Ada minat untuk belajar rescue ular? Kayaknya enggak. Gue mendingan lebih milih pakai batu bata, gue tibanin palanya. Kelar urusan, gue geli-geli juga gitu kan. Makanya nanti bagaimana para pemirsa, apakah beliau akan mengeluarkan apa binatang-binatang peliharaannya dan saya serta Ustadz Zaki Mirza
apa namanya berani atau tidak? Iya, kita lihat aja. Udah 2 kali terapi. Oh, udah 2 kali. Insya Allah. Sombong, udah 2 anak bikin konten. Insya Allah masih takut. Wah, ini makasih banyak nih Pak Ustadz. Ya, jadi yakin bahwa maksud dari pesan yang memang ada di hadis tersebut itu baik banget gitu. Betul. Baik banget. Jadi kalau awalnya kan Panji ngira kan, oh kok gitu ngeri banget gitu kan, makhluk yang emang diciptain Allah kok diperintahin malah buat dibunuh. Ternyata kan bukan begitu maksudnya, teman-teman. Iya. Memang ada anjuran dari Nabi kita untuk membunuh makhluk itu karena bahaya masalahnya. Iya benar. Beda kalau dengan binatang yang tidak punya naluri membunuh. Iya. Nah, beda. Kayak kucing, Iya. kambing, datang tiba-tiba ketok jebret kalanya. Itu dosa. Nah, makanya para pemirsa, sebagaimana yang tadi di awal, Anda udah nyari nih. Ya kan. Kita bacain jadi supaya nggak salah. Jadi kita nih ada apa namanya referensi. Oh, siap. Ente nyari nggak apa-apa, kita lihat motor aja. Tahu Pak Ustadz, ini Panji penasaran juga. Jadi ada referensi dari sebuah artikel gitu kan, hukum membunuh ular dalam Islam. Ya. Gimana tadi nunjukin? Nih. Cetek baru. Baru ya. Kagak kelihatan juga kata netizen ya kan. Nah, ini saya buka dari Pusat Zakat Umat. Ada website dari PZU, www.pzu.or.id. Yeah. Oke, di sini bisa dilihat ya kan. Tapi ini nggak kena copyright kan kalau begini ya. Oh, yang pasti lihat baterai dulu takut habis. Baterainya aman para pemirsa. Jadi kesimpulannya aja sebagai apa namanya sebuah penjelasan yang tadi sudah disampaikan, Rasulullah mengizinkan untuk membunuh ular tersebut dan melarang untuk membiarkan ular tersebut hidup lantaran karena takut. Sehingga dari hadis ini jelas bahwa hukum membunuh ular dalam Islam adalah halal. Ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bukan termasuk dosa yang tak terampuni. Artinya bagi siapa namanya Bang Panji gitu kan, Bang Panji kan berarti nggak ngebunuh, malah mau menyelamatkan dia gitu. Istilahnya Iya, nyelamatin rescue. Iya, benar. Boleh dilakukan jika memang membahayakan nyawa dan dengan niat melindungi diri. Membiarkannya karena rasa takut justru tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan membahayakan nyawa orang lain. Tuh, jadi itu poinnya tuh. Iya. Tapi saya mau nanya tuh, ada nggak ular yang nggak punya naluri ngebunuh? Nggak ada sih Pak Ustadz. Ketika dia proteksi, maksudnya proteksi itu ketika dia memang merasa terganggu, dia akan nyerang. Semua itu semua pasti. Itulah rata-rata. mungkin. Rata-rata ular 90% lah. Emang ada sih yang beberapa yang sepasif-pasifnya, tapi kadang gigit juga Pak Ustadz. Tetap gigit-gigit juga. Ada ular yang baik. Apaan? Ular tangga. Ular karet, bocah. Kalau gitu makasih, jangan lupa subscribe. Kan sekalian juga. Iya, ntar tinggal disambung nggak apa-apa ya. Ya, nanti abis ini. Dadah. Dadah.